sangat-sangat terngiang sampai sekarang. Hmm? Dari dia, kalau kalian keluar, saya keluar dari Oh gugus gitu. tugas. Jadi yang kasus kemarin itu? Iya, Jadi maksudnya kebersamaan nomor satu sama yang mendiang. iya, betul. Oke. Orangnya memang humble. Orangnya humble, ceplas-ceplos, sesuai dengan pendirian. Jadi kalau di protapnya seperti itu, jangan sampai dilanggar. Oh, artinya tegas. Iya, betul. Oh, artinya ada sisi yang dimana dia protap memang harus dijalankan, tapi di luar itu dia bukan orang yang membedakan kasta. Saya spesialis, kalian ini bukan gitu, nggak ada. Justru malah dia yang memperhatikan kami, Dok. Jadi kita sempat direncanakan menginap di guest house di Rumah Sakit Gel Tobing, ada yang di belakang. Nah, jadi karena dilihat dia kita kurang nyaman di sana menginap, jadi suruh pindah ke hotel. Jadi itulah kita sempat 1 hari menginap di Rumah Sakit Gel Tobing. Enggak, kita kan awal mula setelah BIMTEK perjalanan kami kan di BIMTEK hari Minggu. Jadi dipersiapkan. Jadi ada guest house di belakang Rumah Sakit Gel Tobing di bagian belakang. Oke. Jadi tempat tinggal kami di guest house tersebut. Nah, bagi yang sip jaga itu ada kamar di sebelah posko medis. Jadi disitulah kita sempat merasakan tinggal di Gel Tobing itu. Nah, Nah jadi ini karena siapa? Apakah perawat saja atau dokter juga atau spesialis juga atau bagaimana? itu direncanakan semua menginap di sana, Dok. Awalnya, Iya, awalnya. waktu Jadi BIMTEK itu situlah ditempatkan kalian sebelum rumah sakit, sebelum hotel. hotel. Iya. Jadi setelah dilihat sama almarhum, oh ini kayaknya tidak layak. Jadi kita diusulkan untuk dicari tempat yang layak. Jadi Nah, beliau sebagai ketua. dia sebagai ketua korlap kami sebagai tenaga medis, dia ketua korlap kami. Kebetulan GL Tobing itu kan disiapkan untuk pasien yang ringan sedang. Ringan sedang ya. Iya, jadi di Marta Presta yang sedang berat. Jadi kalau pasien, jadi ini gini, kita mau tahu dulu alur rujukan rumah sakit atau puskesmas itu via by phone ke mereka, kemudian mereka boleh layak masuk ke GL atau ke Marta Friska itu atau bagaimana alurnya awalnya sampai kalian yang menangani? Kalau alurnya, Dok, jadi kalau di daerah Medan atau di Serdang itu kan ada bagian-bagiannya. Kalau di luar dari daerahnya itu harus mengikuti SISRUT. Apa itu? Sistem rujukan terpadu, jadi mereka harus ngirim datanya konfirmasinya ke SISRUT. Tapi kalau daerah Medan, daerah Serdang dan ada wilayah tertentunya, mereka hanya dokter DPJP di rumah sakit tersebut mengirim data, mengirim data via WA. Via WA dikirim mulai dari data-data labnya, terus foto toraknya, kenapa dia dirujuk, klinisnya. Jadi itulah disaring, dilihat foto toraknya, hasil lab dan lain-lain. Nanti dokter DPJP pada saat itu, itulah yang memegang tongkat bisa masuk atau tidak. Waktu zaman kalian itu kan belum ada istilah suspek probable kan, masih PDP ya. Berarti yang kira-kira masuk yang PDP lah ya. Nggak mungkin yang ODP kan, nggak mungkin ODP masuk kan? Nah, yang PDP. PDP tapi skala ringan. Artinya filterisasinya itu yang dikirim dari dokter rumah sakit yang pengirim. Iya. Oke, kita bicara prosedur dulu deh gitu. Ini selamat datang Bu Dokter dari Adam Malik. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah dokter, baik dok. Ya, ini kita banyak tanya nih sama Nurse Teddy. Ya, beliau sempat jadi 2-3 bulan, Dad. 2 bulan dokter. 2 bulan di GL Tobing. Jadi kita mau tanya-tanya ini keadaan di GL Tobing. Iya, mohon bimbingannya, Pak. Ya, oke. Ted, kita lanjut. Jadi pasien itu dikirim dari Rumah Sakit Kota Medan atau rujukan yang sesuai kriteria yang ringan sedang. Kemudian dibawalah, berarti dia disiapkan ruangan. Itu ruangan GL Tobing berapa kamar? Untuk total berapa kamarnya pasien yang ditetapkan itu 38, kurang lebih 38 pasien yang akan dirawat di sana. Tapi kamarnya saat ini kan beda, Dok.
Untuk saat ini kemarin sempat saya dengar sampai 70 pasien. Wih. Ya, pada saat kami tinggalkan sempat hampir 70-an pasien lah di sana. Jadi mereka di cohort, digabung karena pada saat ngirim ada yang satu keluarga, ada 5 orang. Jadi mereka dibuat satu ruangan. Jadi kalau kami kemarin hampir jarang yang satu keluarga lebih dari 2. Kalau sekarang ini di cohorting yang karena satu keluarga dia. Oke, berarti syarat yang bisa digabung dalam satu ruangan karena satu keluarga, bukan karena kebutuhan Enggak hanya satu keluarga, Dok. Dia harus terkonfirmasi sama-sama COVID. Oh, berarti yang masuk sekarang harus yang konfirmasi, nggak lagi PDP? Iya, waktu saya tinggalkan itu, Dok, rata-rata semua 95% mereka positif. Oh, ya itu yang terakhir kan? Nggak, ya oke. Nah, sekarang ya tadi oke, berarti kalau memang dia positif tapi satu keluarga boleh satu ruangan lebih dari satu orang? Boleh. Tapi kalau beda keluarga nggak boleh? Nggak boleh. Ya kan? Berarti kalau beda nggak boleh? Nggak boleh, Dok. Nah, tadi syaratnya tadi pernah nggak dibuat 2 yang beda keluarga untuk meminimalkan ruangan? Pada saat kami di sana nggak pernah. Pada saat kami terakhir di sana nggak pernah satu kamar itu dibuat jadi 2 orang yang tidak satu keluarga. Oh, jadi hanya keluarga yang lebih dari 1? Iya, kemarin itu ada suami istri karena sama-sama positif di cohort, digabung di satu kamar. Nah, pengalaman probability kesembuhan lah selama di GL Tobing itu. Masuk berapa yang pulang ke rumah, berapa yang berpulang ke Simalingkar selama di GL? Hampir 99% kita nggak ada pasien yang meninggal di GL Tobing. Kecuali kasus kemarin ada satu pasien meninggal, hanya itu aja. Dari 2 bulan kamu di sana, 1 yang meninggal? Iya, hanya itu. Nah, kalau gejalanya? Rata-rata mereka mengatakan saya nggak sakit kok, saya nggak ada gejala. Oh, asimptomatik rata-rata? Iya. Jadi datang konfirmasi asimptomatik masuk GL Tobing? Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada gejala masuk Matra Friska? Kalau Matra Friska ada pun gejala jika kasusnya sedang berat ke mereka. Ya, berarti kan kalau definisi sedang berat ini kan berarti sudah sesak, sudah sudah nafasnya lebih dari, udah takhipnu lah ya, lebih dari 30 kali mungkin gitu. Berarti ke sana. Kalau belum ada gejala itu demam, kalau ringan ini kan definisi ringan kan demam batuk pilek saja kan? Iya, betul. Badan pegal-pegal, sakit kepala, nyeri tenggorokan, berarti itu ada ke GL Tobing. Dan gejala seperti itu 99% pulang selamat. Selamat. Nah, protapnya selama di rumah sakit apa pengobatan di sana, Ted? Kalau pengobatan paling sering ya sama sih seperti rumah sakit standar-standar aja, nggak ada terapi, hanya keseringan tiap pagi berjemur. Kita hanya terapi pasien supaya semangat. Pak, semangat. Tiap pagi kita jemur dan senam, udah itu aja. Kalau obatan ya standar sih, Dok. Nggak ada yang sampai obat high gitu, nggak ada. Yang obat antiviral? Avigan. Dulu kan awal-awal masih kloroquine, masih. Berarti saat itu ada? Itu dapat kloroquine. Dapat kloroquine. Dan nggak ada orang yang mengeluh efek sampingnya? Pada saat di sana nggak ada. Nah, termasuk yang satu keluarga itu pun berpulangnya itu pun sembuh? Sembuh. Oke. Nah, pengalaman di sana, Ted, berapa orang dalam satu keluarga yang sempat positif? Ada yang 3, 4, 5 mungkin? Yang kemarin itu sempat saya tinggalkan ada yang 3, ada yang nenek, kakek, sama cucu, ada yang terakhir, minggu-minggu terakhir itu 4, nenek, kakek, anak, sama menantu. Kalau seingat saya. Itu semua nggak punya komorbid? Artinya kan 90% itu kalau misalnya pulang itu kan berarti kalau usianya segitu, kan faktor resiko tinggi tuh, usia tua. Ya. Ada komorbid nggak? Kalau komorbid ada. Ada yang hipertensi, ada yang diabetes. Tapi selamat? Selamat.
Dan itu penanganan antara yang dewasa dengan yang komorbid dengan yang non komorbid ya nggak ada yang spesial gitu, nggak ada yang khusus gitu. Artinya yang mengikuti protap yang berlaku aja. Iya. Yang penting dia itu semangat, jangan sampai stres. Nah, gimana, betul, Bang? Gimana pengalaman bersama almarhum? Ya waktu itu kami sama, Bang, satu piket gitu kan, dia DPJP-nya, awak dokter umumnya, orang Teddy lah perawatnya. Ya sangat terkejut juga aku, Bang. Umurnya masih di bawahku, aku 81 kan, dia 84 ya, 86. 36 Masih umurnya. di bawah umur kita. 84. 84. Makanya ya pun terkejut juga lu. Kok berat dia, itulah memang kami kemarin sering koordinasi karena ada grup kami khusus alumni GL Tobing kan. Di situ kami sering komunikasi, informasi, dapat doa bersama kami, makanya dilakukanlah PPNI kemarin sama ID, PDUI, ya kita lakukanlah doa bersama. Bagilah Ini ke kami informasinya terkait penularan yang paling banyak orang yang kena di sana itu dari mana? Nah, ini kan masuk konfirmasi, kemudian kan kalian lah yang menggali informasi. Itu orang itu kira-kira kebanyakan dapatnya dari mana? Anaknya, keluarganya, menantunya, atau malah mereka yang pecicilan, atau bagaimana? Ini Gregio. Ini masuk nih, Gregio dokter di sana juga nih. Sama-sama aku, Bang. Saya sering kenal nih. Grego ini alumni mana? Angkatan berapa? Ini Greg. Izin, Bang. Ya. Dari mana? Saya alumni no mention, Bang. Oke, angkatan? Saya angkatan 2011, Bang. Oke, nggak apa-apa saya sebut nama ya. Saya angkatan 99, seniornya Rudi. Siap, Bang. Oke, boleh berbagi ya pengalamannya kemarin di GL Tobing juga? Iya, siap, Bang. Sama, Bang. Siap. Boleh ya bagi informasinya, kira-kira ini dapatnya dari mana sih pasien-pasien ini kira-kira? Ada nggak di tracing? Ya, kebanyakan, Bang, kalau misalnya pasien yang masuk sama saya itu kebanyakan ada yang bilang ada ngadakan acara, misalnya, Bang, kemarin ada pasien saya ulang tahun tuh anaknya, ngundang yang lain, ada dari situ, Bang. Terus ada yang saat bekerja di kantor, Bang, nggak tahu teman-teman satu kantornya juga ada yang positif gitu, Bang. Terus kalau yang ada yang anggota Polri, polisi itu biasanya juga ada katanya pada saat bekerja di Polda, tugas. Nah, karena kemarin kebetulan yang di Polda ada yang positif, jadi ya rata-rata lah, Bang, polisi di sana kenanya dari sana juga gitu. Rata-rata itu, Bang, di tempat kerja sama ada acara itu di rumah gitu, Bang, acara ultah atau apa gitu, Bang. Jadi waktu mereka kerja itu mereka nggak gunakan protokol kesehatan atau sudah pakai masker pun tembus juga? Mereka bilang mereka ya pakai masker, Bang, cuman kita nggak tahu, Bang, ya apa mereka ya misalnya di kantor pada saat itu sudah disediakan hand sanitizer, karena biar kayak manapun kemarin itu kan masih awal-awal kami, Bang, jadi mungkin protokol di tempat bekerja atau di tempat mana mungkin belum secara sempurna dilaksanakan gitu, Bang. Oke. Nah, ini si Teddy masuk lagi nih. Sempat ketemu kalian? Ketemu, Bang. Ya, kenapa keluar, Ted? Ngeblank tadi, Dok. Hah? Ngeblank? Ya. Nah, dicari si Ruben kau. Aduh, ya rasi jalannya. Ya. Oke, ini siapa nih? Aha Dongoran, salam kenal. Ya, itu kebetulan ke korlap kami di bagian perawat, dokter. Dia adalah yang Oke, salam kenal. Oke, silakan bagikan pengalaman untuk kita semua, apa ya pengalaman selama di sana, supaya ini kan jadi pelajaran kita bersama untuk ya mana tahu kita bisa membagikan ke masyarakat nanti ini loh yang dialami atau yang ditemukan selama di GL Tobing gitu kan. Karena kan masyarakat yang sekarang yang kita bilang covidiot ini kan gara-gara informasi yang ditangkap ke mereka itu ya kurang lebih ya di pajak rame, di mall rame, ya kan. Tapi mereka kan nggak tahu di GL Tobing juga rame. Nah, inilah maksudnya kita mau ceritakan gitu loh. Keadaan di GL Tobing itu begini loh, pasien juga rame loh tiap hari gitu. Kalau mereka nggak dapat informasi gini gimana orang tuh takut? Kan gitu. Jadi inilah yang mau kita dapatkan informasinya gitu. Ya, mungkin silakan Bang, siapa nih? Aha ini apa panggilannya?
Ya, jadi Bang gini Ahmad. dokter sebenarnya kalau menurut saya, Namanya yang- dulu lah, kenalan nama. oh, Namanya nama dulu. saya Ahmad Saidi Dongoran. Panggilannya Ahmad. Ahmad dokter. Oke, silakan. Saya kan kemarin itu bekerja di sana minggu pertama itu ya sama Teddy, sama Dokter Rudi, sama dari BP Dokter Amir dan almarhum Dokter Andika. Dan rumah sakit itu kemarin itu belum ada apa-apanya, maksud saya itu kayak status, dan pasien yang pertama kita terima itu pun juga kemarin itu kan pasien nyasar lah. Tapi kalau di kota Medan ini, kalau menurut aku, belum pernah kita yang istilahnya takut sama COVID itu dok, selain nakesnya. Ya itulah. Kalau menurut aku cuma nakesnya aja yang takut sama COVID ini. Kalau masyarakatnya malah dibilang mereka konspirasi. Jadi kalau kayak kita yang ngasih informasi, mau apapun yang kita bilang mungkin bakalan dibilang mereka itu mau mencari apa ya? Mencari uang lah, cari terkenal lah, mau jadi sok pahlawan, memang itu udah tugasnya, kan bolak-balik itu aja yang kita dengar. Macam baru-baru ini yang viral di rumah sakit itu kan katanya kan dari rumah sakit rujukan metodis. Itu kan hasil rapidnya non reaktif. Tapi hasil CT scan toraknya menurut dokter spesialis paru di metodis itu udah mengarah ke COVID. Jadi dirujuklah ke Jadi kami terima di Pirngadi, masuk dia pagi, 1 malam, 2 hari gitu, meninggal, exit. Jadi kan pemulasarannya mau ODP, mau PDP, dia kan tetap kita lakukan pemulasaran standar COVID. Di situ keluarga tidak terima karena mereka mempercayai hasil rapid yang non reaktif itu berarti sudah terbebas dari COVID. Dan semalam tanggal 3 Agustus hasil swabnya keluar. Itu mau berapa banyak lagi lah itu yang sudah, kan mereka membawa pulang mayatnya itu karena udah ribu mereka gitu berhasil kan. bawa pulang. Berhasil merampas mayatnya itu pulang dan mungkin ya dimandikan dan mungkin diapailah di rumahnya sana. Itu mau berapa banyak orang lagi yang mau di tracing itu, dan siapa yang mau men-tracing itu kalau mereka udah nggak percaya.